nama saya Rodika Salvia Ambarita dengan NIM D1C123062 kelas R002 dengan mata kuliah Manajemen Lingkungan Industri yang diampu oleh Ibu Irnisa STP MSI. Saya akan menjelaskan penjelasan dengan polusi industri atau polusi air. Polusi air. Polusi air adalah istilah yang tidak tepat dan tidak mengungkapkan apapun tentang jenis bahan pencemaran atau sumbernya. Polusi air ini adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang dibutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air selama semua tingkat. Dari tingkat internet hingga sumber air pribadi dari sumur. Polusi air ini memiliki contoh seperti limbah industri, yaitu dari limbah pabrik di mana penghasilan limbah organik yang berbau menyengat dan bahkan mengandung asam barelang. Limbah industri ini dapat berjenis sisa atau bahan buangan yang berasal dari hasil samping proses perindustrian, contohnya limbah pakaian, limbah plastik, serpihan kayu, kabel, besi, dan banyak lainnya yang dapat menjadi contoh limbah industri. Ada juga limbah domestik atau limbah dalam rumah tangga, serta bahan kimia deterjen. Contohnya itu hasil buangan dari perumahan, perkantoran, atau bangunan perdagangan, dan sarana lainnya, yang bisa disebut sebagai contoh deterjen sisa cucian atau sisa sabun dan sisa makanan. Ada juga dari limbah pertanian, yang bisa dapat dari limbah pertanian inilah sisa pupuk dan pestisida. Tumpahan minyak ke dalam air atau laut atau sungai dapat menyebabkan air menjadi tidak jernih dan banyak hewan-hewan yang berada di sekitarnya akan punah dan banyak menyebabkan pencemaran lainnya kepada lingkungan sekitar. Dapat dilanjut adalah proses pengobatan pengolah. Yang pertama itu pengolahan fisik. Pengolahan fisik ini pengendapan gravitasi yang menjadi proses fisik yang paling umum untuk menghilangkan padatan tersuspensi dari air limbah. Proses pengobatan fisik ini yaitulah proses untuk memisahkan atau mengeliminasi zat-zat di dalam konsentrasi tertentu tanpa mengubah bentuk zat kimiawi, seperti penyaringan atau filtrasi. Dapat juga sedimentasi, bisa disebut dengan pemisahan padatan dan partikel yang tersuspensi oleh air, dan dapat dilakukan juga dengan cara pengapungan. Dapat lanjut dengan pengolahan biologis. Pengolahan biologis ini sebagian besar unsur organik dalam air limbah dapat berfungsi sebagai makanan atau substrat untuk menyediakan energi bagi pertumbuhan mikroba. Pengolahan biologis ini adalah pengolahan air limbah dengan pemanfaatan mikroorganisme atau lumpur aktif yang dimanfaatkan untuk menguraikan bahan-bahan organik yang menjadi bahan yang akan menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Selanjutnya tentang lumpur aktif. Lumpur aktif ini merupakan salah satu teknologi pengolahan air limbah domestik
dengan memanfaatkan peran bakteri aerob untuk mendegrasi material organik yang terkandung di dalam air limbah domestik. Sistem pengolahan lumpur aktif adalah pengolahan dengan cara pembiakan bakteri aerob dalam tangki aerasi yang bertujuan untuk penurunan organik karbon atau organik nitrogen. Air limbah bersama lumpur aktif masuk ke dalam tangki aerasi, di mana dilakukan aerasi terus-menerus untuk memberikan oksigen. Selanjutnya, proses kimiawi untuk air limbah kota. Pengendapan dan desinfeksi adalah satu-satunya proses yang mempunyai penerapan luas. Proses kimia ini dilakukan untuk menghilangkan partikel yang sulit mengendap, logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun. Proses ini dapat dinetralisasikan dilakukan dengan menghilangkan asam atau basa. Limbah kota. Terdapat limbah yang berasal dari daerah perkotaan. Limbah tersebut biasanya berupa sampah organik dan anorganik. Contohnya dapat berupa kertas, kardus, kulit kacang, kulit telur, kayu, serbuk gergaji, atau serutan kayu. Ada juga pengobatan sekunder atau biologi. Pengolahan sekunder umumnya terdiri dari berbagai jenis pengolahan biologi yang bertujuan umumnya seperti telah kita lihat adalah menghilangkan bahan organik. Pengobatan sekunder biologi untuk memproses menghilangkan senyawa polutan organik terlarut yang umumnya dilakukan secara biologis, juga untuk menghilangkan kualitas air. Membantu pengolahan air limbah industri adalah pengurangan sumber dalam pengolahan air limbah. Dan berikutnya, pengobatan tersier atau disebut dengan lanjutan. Pengobatan tersier berfokus kepada menghilangkan patogen meskipun juga berhasil mengurangi padatan tersuspensi dan limbah bahan organik. Pengolahan limbah jenis ini sangat dianjurkan jika air perlu digunakan kembali untuk mengalir tanaman umum atau pertanian, tanpa menimbulkan risiko apapun terhadap kesehatan manusia. Pengobatan tersier ini adalah memiliki tahapan akhir proses limbah air yang dilakukan secara biologis, fisik, kimia, atau kombinasi ketiganya bertujuan untuk memproduksi air olahan dengan kualitas lebih baik dari air tercemar. Ada pencegahan pencemaran air yang disebut dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, dan yang berikutnya, rutin melakukan upaya pembersihan sumber air. Di sini ada gambar polusi limbah air yang terdapat di dalam contoh dalam limbah industri, limbah domestik atau limbah pertanian. Ada juga terdapat dengan solusi permasalahan yang dapat dikatakan sebagai pencemaran air dapat dilakukan dari usaha pencegahan seperti tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan deterjen dan obat kimia berbahaya seperti pestisida serta menggunakan air seperlunya saja. Yang ketiga, mengelompokkan sampah, mendaur ulang sampah, memanfaatkan sampah dan melokasikan sampah. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan.